Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gue Heri. Dan pada kesempatan kali ini gue pengen sharing cara untuk belajar coding itu sebenarnya kayak gimana sih. Nah, ini merupakan berdasarkan pengalaman gue pribadi dan yang gue terapin selama ini ketika gue pengen belajar coding. Nah, namun sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel ini biar gue makin semangat bikin konten di channel ini. Sebelum membahas tentang gimana cara belajar coding, nggak ada salahnya kita untuk mengerti dulu coding itu sebenarnya apa sih. Nah, apa itu coding? Coding merupakan langkah-langkah menuliskan sintak dalam bahasa pemrograman agar bisa berkomunikasi dengan komputer. Nah, secara pengertian seperti itu. Jadi coding itu seperti kita ingin berkomunikasi sama orang lain. Misalnya kita ingin berkomunikasi dengan teman kita lah. Nah, pasti kan kita butuh sebuah media untuk komunikasi, salah satunya dengan bahasa. Nah, tapi kalau misalnya kita ingin komunikasi dengan komputer, nah itu kita butuh namanya bahasa pemrograman. Bedanya gitu doang. Kalau kita komunikasi dengan orang, kita butuh misalnya bahasa Indonesia. Tapi kalau misalnya kita ingin komunikasi dengan komputer, kita butuh bahasa pemrograman. Dan prosesnya itu disebut coding. Jadi dari bahasa manusia kita translate ke bahasa pemrograman agar bisa dimengerti oleh komputer. Nah, secara sederhana kayak gitu pengertiannya teman-teman. Terus langkahnya gimana bang? Jadi perlu diketahui bahwa bahasa pemrograman itu banyak banget teman-teman. Jadi kita langkah pertamanya itu harus dulu menentukan bahasa pemrograman yang ingin kita gunakan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa bahasa pemrograman itu banyak banget. Ya, bisa kita lihat dari pojok kiri kanan atas ini ada namanya Python, ada JavaScript, HTML ini bukan bahasa pemrograman, CSS juga bukan, C++ ini bahasa pemrograman, TypeScript bahasa pemrograman, Java, Kotlin, dan lain sebagainya. Ini jadi banyak banget. Nah, sebelum kita mulai belajar coding, kita tentuin dulu bahasa pemrogramannya. Dan biasanya cara nentuinnya itu berdasarkan dengan project apa yang ingin kita kerjakan. Jadi sebenarnya di dunia IT itu juga bagiannya terbagi-bagi lagi ya teman-teman. Kalau misalnya kalian udah pernah dengar ada yang istilahnya front end, back end, full stack, mobile app developer. Nah itu setiap bagian itu punya toolsnya masing-masing. Jadi langkah pertama kalian harus tentuin dulu kalian itu kira-kira pengen fokus di bidang apa. Nah kalau gue dulu waktu awal belajar programming gue fokus di bidang web development. Jadi untuk tools yang gue pakai itu waktu itu HTML, CSS, JavaScript, kemudian PHP dan MySQL untuk database. Nah itu stack yang gue pakai waktu pertama kali belajar. Tapi kalau misalnya kalian pengen belajarnya di bidang yang lain, ya kalian berarti harus menyesuaikan bahasa pemrograman yang bakal kalian pakai. Biasanya untuk tahap awal gue itu belajar tentang fundamental di bahasa tersebut. Misalnya bahasa pemrogramannya PHP lah misalnya. Nah karena gue fokusnya di web development dan di mana PHP itu adalah salah satu bahasa yang paling banyak digunakan untuk proses web development. Hampir 70% dari sebuah website, semua website di dunia itu terdiri dari PHP. Termasuk dulunya Facebook itu juga dibangun menggunakan PHP sebelum dibuatnya library yang namanya React.js. Maksudnya belajar fundamental gimana bang? Fundamental itu kalau bisa dibilang kayak pondasinya. Nah, yang termasuk dalam fundamental apa aja? Seperti variabel, gimana cara ngebikin variabel, terus gimana cara assign value-nya ke variabel, kemudian gimana cara bikin function, kemudian gimana menentukan tipe data di bahasa pemrograman tersebut, karena biasanya setiap bahasa pemrograman punya tipe datanya yang beda-beda. Contohnya kalau misalnya kita menggunakan bahasa PHP, tipe data itu ada integer, double, kemudian ada string, ada namanya boolean, terus ada tipe data objek. Nah itu untuk tipe data yang paling sering digunakan di PHP. Nah itu kita harus tahu dulu gimana cara menggunakan tiap-tiap tipe data. Terus kalau misalnya di Go itu tipe datanya
lumayan banyak kalau misalnya kalian menggunakan bahasa Go. Ada yang namanya integer, ada integer 32, integer 16 gitu. Jadi banyak banget untuk yang di Go. Nah, selain itu untuk fundamental ini kalau misalnya bahasa programnya object oriented itu biasanya kalian juga harus belajar yang namanya kelas. Nah, kelas itu apa sebenarnya? Kelas itu sebenarnya kayak cetakan. Misalnya kita punya kelas yang namanya person atau orang. Nah, di mana kelas itu nanti kita buat untuk ngeciptain orang. Misalnya di kelas itu memiliki nama misalnya, terus memiliki perilaku di dalamnya. Misalnya setiap orang bisa berbicara, setiap orang bisa berjalan. Nah, perilaku itu disebut dengan metode kalau misalnya di kelas. Nah, itu juga perlu kalian pelajari kalau misalnya bahasanya OOP. Nah, terus kalau misalnya kalian udah ngerti dengan fundamental di suatu bahasa, langkah kedua itu biasanya gue latihan dengan studi kasus. Contoh studi kasusnya kayak gimana, Bang? Ya, kita bisa mulai dengan hal-hal yang sederhana. Misalnya aja bikin tentang website untuk profil kita sendiri gitu misalnya. Kemudian atau kita juga bisa clone aplikasi yang udah ada, yang udah existing. Contohnya kayak kita bikin tampilan Facebook tapi kita bikin sendiri pakai HTML, CSS dan JavaScript kayak gitu. Nah, itu biasanya cara gua untuk latihan di bahasa pemrograman. Kemudian pelajari juga Git. Git itu apa? Git itu apa namanya? Control Person System. Jadi memungkinkan kita untuk melakukan proses development di mana kita bisa membuat kode itu secara bersamaan dengan tim gitu. Jadi mungkin kita untuk berkolaborasi dengan tim menggunakan Git. Nanti Git itu sebenarnya kayak kita upload dokumen ke Google Drive gitu sederhananya. Cuman di sini bukan Google Drive tapi Git provider, bisa pakai GitLab, GitHub atau Gitbucket. Nah, sederhananya ya kayak kita ngupload file aja ke ke cloud gitu. Cuman kalau misalnya di Git ini keuntungan lainnya kita bisa melakukan branching gitu, bisa melakukan cabang. Jadi misalnya kita bikin 3 cabang antara dev, staging sama master atau production gitu. Kita bisa melakukan hal itu. Jadi nanti misalnya kalau misalnya aplikasi yang rilis bakal masuk ke branch master gitu. Nah, itu di Git. Terus juga di Git ini keuntungannya setiap perubahan itu di tracking gitu. Jadi siapa aja yang ngubah kodenya itu ketahuan. Ya, kelebihan Gitnya kayak gitu. Terus kalau misalnya kalian udah ngerti Git, coba kalian pelajari juga tentang cara publishnya. Nah, ini juga penting ya. Jangan sampai kalian bisa bikin aplikasi, bisa bikin website gitu, cuman kalian nggak tahu cara publishnya gimana. Nah, itu juga perlu sih kalian pelajari. Ya bisa aja pakai misalnya hosting gratisan untuk belajar nggak apa-apa. Atau kalian kalau misalnya mau lebih banyak lagi pengalamannya, coba pakai VPS. VPS itu virtual private server. Jadi nanti kalian akan diberikan IP public dan di sana kalian bisa setting sendiri mengenai servernya. Misalnya kalian pakai Ubuntu, misalnya nanti di server tersebut kalian bisa setting sendiri mengenai kayak database-nya, kemudian proxy-nya, pakai Nginx atau pakai Apache gitu servernya. Itu nanti bisa kalian setting di VPS itu. Tapi kalau misalnya untuk pemula pakai hostingan juga masih oke. Tapi kalau misalnya pingin advance lagi levelnya, coba pakai VPS. Dan kebanyakan biasanya perusahaan udah rata-rata udah pakai VPS, jadi kepake lah pasti skill itu. Kemudian kalau misalnya kalian udah mengetahui hal-hal tersebut, gue saranin kalian untuk cari project untuk portofolio. Nah, cari project ini ada beberapa cara ya. Bisa kalian, kalau gue dulu ikut nimbrung ke senior gue. Kebetulan gue kan kuliah dan di jurusan sistem informasi ya, di bidang IT juga kan. Nah,
itu ada salah satu senior gua yang udah kerja gitu, udah sering dapat project. Nah, gua ikut nimbrung ke dia karena gua ngerasa gua udah bisa ikut kontribusi lah gitu. Tapi orientasinya gue waktu itu bukan untuk mendapatkan uang, tapi gue ingin dapat pengalaman aja. Jadi gue bisa nyantumin di portofolio gue. Jadi gue ikut nimbrung di project senior gue waktu itu, bikin website travel organizer gitu. Jadi kayak dia pingin misalnya perjalanan tour gitu, nanti bisa booking lewat website itu. Nah kayak gitulah kurang lebih. Terus baru kalau misalnya kalian udah merasa skill kalian udah cukup, udah punya portofolio juga, baru kalian coba untuk cari kerja ke perusahaan tech company. Nah ini biasanya perusahaan-perusahaan startup di Indonesia ini kan banyak banget. Nah kalian coba aja apply dengan skill kalian cantumin ke portofolio kalian. Terus lihat juga requirementnya kira-kira sesuai nggak sama kalian. Nah kalau misalnya kalian apply ke perusahaan tech company ini, situ nanti kalian pasti banyak banget dapat pelajaran. Dan untuk awal-awal kerja gue bilang jangan fokus sama uang dulu, karena kalau gue bilang itu level untuk awal kerja itu untuk belajar dulu. Nanti kalau misalnya udah merasa kita udah cukup mampu untuk pindah kerja, baru di situ kalian nego gaji setinggi-tingginya. Tapi kalau misalnya untuk awal kerja, kalian jangan pernah untuk mematok harga yang tinggi, standar-standar aja. Karena yang terpenting kalian bisa dapat penghasilan, kemudian kalian bisa juga dapat pengalaman kerja. Tentunya di tempat kerja itu adalah tempat paling efektif untuk belajar. Gue banyak banget belajar di tempat kerja gue. Hampir bisa dibilang waktu gue masuk kerja sampai sekarang gue kerja itu skill gue bisa naik sekitar 70%-an lah yang udah gue dapat gitu selama gue kerja. Meskipun ya bisa dibilang gue otodidak juga sih, cuman kan kalau misalnya di dunia kerja ya banyak hal yang selama ini mungkin gue belum tahu gitu, sekarang gue jadi tahu karena emang ada keperluan untuk itu. Contohnya kayak belajar Docker gitu. Docker gue dulu mana tahu namanya Docker, sekarang jadi tahu Docker apa, terus VPS itu apa jadi tahu. Kemudian gimana cara setting server gitu, gue dulu mana tahu, dan sekarang gue udah bisa. Nah itu beberapa cara untuk gue belajar coding teman-teman. Mungkin ada juga yang nyaranin kalian untuk belajar di misalnya kursus gitu, tapi gue selama ini cuma memanfaatin YouTube teman-teman. Kalian kalau mau ngeliat YouTube gue nah ini rata-rata semua tutorial semua tentang programming ya. Ini kayak Pak Sandika Gali ini merupakan salah satu juga tutorial yang sering gue tonton dulu, sampai sekarang juga kadang-kadang gue tonton sih. Kemudian ini untuk cloud computing ada Mas Imre, ini bagus banget dia kalau ngejelasin, seorang developer di Gojek. Kemudian ada Pak Agung, ini juga seorang backend gitu, jadi ngajarinnya dunia Python sama Go, itu dia ngajar di sini. Jadi rata-rata YouTube gue itu isinya semua tentang coding. Jadi kalau gue buka YouTube itu bukan buat hiburan gitu, tapi buat upgrade kemampuan gue. Karena setiap gue lihat YouTube gitu ada misalnya judul yang menarik gitu, gue langsung coba gitu. Nah ini juga bagus, ini programmer zaman now ini biasanya bahas teknologi yang terbaru itu bagus banget sih ini. Cara jelasin Mas Eko juga ini bagus, dia kalau ngejelasin itu sampai ke akar-akarnya, jadi secara konsep dapat lah pokoknya kalau mau belajar di ini. Terus kalian juga apalagi ya, ntar sambil gue cari-cari yang bagus-bagus gue rekomendasikan buat kalian. Nah ini juga bagus, ini precodecamp.org itu bagus. Pokoknya YouTube gue rata-rata isinya kayak gini semua nih teman-teman. Jadi setiap gue buka YouTube itu gue selalu minimal nonton salah satu tutorial di sini. Itu adalah salah satu cara gue untuk upgrade kemampuan gue.
Nah, isinya kayak gini semua. Gua mana ada subscribe asiap gitu. Gua ya rata-rata yang berfaedah semua lah yang gua subscribe. Nah, ini kalian kalau mau lihat apa aja yang gue subscribe, nah ini semua tentang programming semua nih rata-rata. Nah, ini untuk React bisa belajar di Sanisangga, itu bagus. Ini Yuk Coding Media nih juga bagus untuk Indonesia belajar juga, ini bagus. Ini Pirateking ini seorang programmer di, kalau nggak salah di Alibaba, kalau nggak salah dia ini. Jadi ya rata-rata kayak gitu. Nih Mas Bagus, Mega Bagus Herlambang juga bagus. Jadi kayak gitu teman-teman. Jadi kalau bisa itu sebisa mungkin YouTube kalian tuh isi yang berfaedah semua gitu. Jadi setiap kalian buka YouTube, ilmu kalian pasti bakal bertambah. Gua pure sih semuanya itu belajar semuanya, kalau nggak dari YouTube ya dari dokumentasi resminya, terus atau juga dari Waitress School gitu. Waitress School juga bagus, ini salah satu website yang paling diandalkan kalau misalnya untuk belajar. Nah, dia di sini banyak banget untuk pilihan topik yang bisa kita pelajari, dari Python, Java, C, C++, C#, R, Kotlin, Go. Banyak banget nih yang bisa kita pelajarin. Nah, SQL ya tinggal kalian sesuaiin aja kalian mau fokus ke bidang apa. Nah, misalnya ini Go, dia ngasih tahu gimana cara buat ngeprint Hello World gitu pakai paket yang namanya fmt.println. Go ini juga bagus sih. Sekarang di backend rata-rata udah pakai Go semua sih. Gua juga lagi memperdalam Go. Jadi kurang lebih kayak gitu teman-teman cara gua untuk belajar. Jadi gua lebih sering manfaatin resource atau media yang gratis. Ya contohnya kayak ini, contohnya kayak YouTube, terus Waitress School, terus sebenarnya banyak lagi sih. Misalnya untuk blog itu yang bagus adalah Medium. Medium ini bagus buat topik-topik seputar teknologi gitu, biasanya banyak dibahas di Medium ini. Misalnya kalian pengen nyari mana sih searchingnya, programming misalnya. Nah, ini the best buku untuk C++, terus make Python with your friend, a birthday on their birthday night. Nah, kayak gitu nih banyak banget namanya tulisan-tulisan yang bagus lah yang bisa ningkatin pengetahuan kita. Nah, jadi itu untuk belajarnya. Atau website dokumentasi resminya juga bagus. Misalnya kalian pengen belajar PHP misalnya, PHP manual nama itunya sih. Nah, ini dokumentasi resminya. Terus pengen belajar misalnya JavaScript. Kalau JavaScript itu ada namanya Mozilla Developer. Nah, ini seputar JavaScript, biasanya di sini banyak tutorialnya. Gitu teman-teman. Ya pokoknya kalau misalnya kalian pengen belajar gitu, sebenarnya sekarang itu gampang banget ya. Tinggal manfaatin aja internet, kalian bisa belajar gratis gitu, tinggal cari aja apa yang kalian pengen. Paling dari gua gitu aja sih. Jadi
Oh iya, satu lagi buat roadmap kalian bisa kunjungi roadmap.sh. Ini salah satu website yang membahas tentang roadmap kita dalam belajar coding. Misalnya ini, misalnya kalian pengen jadi front end. Nah, ini kalian bakal dikasih tahu langkah-langkahnya kalau mau jadi front end kayak gimana. Misalnya mulai dulu dari ketahui cara kerja internet gimana, terus pelajari HTML, CSS, JavaScript, terus version control system yang tadi gue bilang bisa pakai Git. Terus ini providernya bisa pakai GitHub, GitLab atau Gitbucket. Terus pelajari juga tentang package manager, bisa pakai npm atau yarn. Ya kurang lebih kalian bisa baca-baca sendiri lah ini gimana roadmapnya untuk kalian yang pengen belajar front end, kurang lebih seperti ini. Terus misalnya untuk back end sama juga, kita harus belajar juga tentang internet, pelajarin tentang OS. Terus bahasa yang harus dikuasai ya bahasa yang berjalan di server ya, bisa PHP atau C#, Java, Ruby atau Go, dan masih banyak lagi lah. Dia selalu menambahkan keep learning karena emang di dunia IT ini nggak bisa berhenti belajar teman-teman. Ada aja teknologi baru yang harus kita pelajari. Ya kurang lebih video kali ini gitu aja teman-teman, gue pengen sharingnya. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan seputar gimana cara belajar programming, kalian bisa tanyakan di kolom komentar ya, ntar sebisa mungkin gue bantu jawab teman-teman.